wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa tusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Kampar, kemudian semua para pendidik, tenaga pengajar, karyawan SMK 1 Kampar, serta yang Bapak sayangi, anak-anak, para siswa-siswi SMK 1 Kampar semuanya. Bersyukur kita kepada Allah, selalu kita ucapkan kalimat pujian alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam senantiasa kita juga berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kita mendapat syafaat di yaumul akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz yang saya sayangi, pada kesempatan pagi yang cerah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang satu apapun juga dalam kegiatan kita di minggu pertama. Setiap pagi Jumat kita melaksanakan kegiatan rohis. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan Bapak ataupun Ustaz untuk menyampaikan sedikit tausiah ataupun santapan rohani bagi kita semua menjelang kita nantinya memasuki proses pembelajaran kita. Pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan ada 3 kunci kesuksesan ataupun modal bagi seorang remaja ataupun siswa pemuda di zaman sekarang ini. Jadi bagi anak-anak Ustadz yang umurnya sekarang masuk fase remaja 16, 17 ataupun 18, berarti ini masuk kategori judul yang saya sampaikan. Jadi kalau ingin sukses kalian di dunia terlebih akhirat, maka harus ada 3 modalnya. Berapa modalnya? 3. Alah makan. Hah? Loma. Masa anak muda loma? Iya kan? Kalau sobik lu makan, sobik makan. Ya. Jadi anak-anak ustaz yang saya sayangi, ada 3 modalnya. Tapi sebelum sampai kepada 3 modal kesuksesan kalian, Imam Ali bin Abi Thalib dulu pernah mengungkapkan kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Asy-syabbanul yaum 'alal wadd. Pemuda remaja hari ini gambaran untuk masa yang akan datang. Pemuda atau remaja hari ini gambaran untuk masa yang akan datang. Jadi yang tua-tua pada masanya akan masuk ke dalam tanah. Kemudian siapa regenerasinya, kadernya? Inilah anak-anak muda seperti kalian. Maka keluarlah kalimat yang sangat luar biasa dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan salah seorang presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengungkapkan kalimat yang sangat dahsyat. Berikan saya 10 orang pemuda, akan saya goncangkan dunia ini. Berikan saya 100 orang tua, akan saya cabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi butuh 10 orang pemuda saja, saya akan goncangkan dunia ini. Artinya apa? Pemuda remaja itu punya potensi yang sangat dahsyat. Maka Imam Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan tadi, Asy-syabbanul yaum 'alal wadd. Pemuda remaja hari ini gambaran untuk masa yang akan datang. Maka kunci sukses pemuda remaja hari ini ada 3. Yang pertama adalah ilmu. Apa dia? Ilmu. Kita datang ke sekolah ini adalah menuntut ilmu.
Kalau ingin kalian sukses di dunia, ingin bahagia di dunia, terlebih akhirat, kuncinya tuntut ilmu. Maka Nabi sampaikan, man aradat dunia fahuwa bil ilmi. Siapa ingin dapatkan, siapa ingin kebahagiaan dunia dengan ilmu. Wa man aradat akhirat. Siapa ingin dapatkan kebahagiaan akhirat, ingin menguasai akhirat, ingin dapatkan akhirat, fahuwa bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma. Siapa ingin mendapatkan dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat, fahuwa bil ilmi. Semuanya itu dengan ilmu. Maka kalian datang ke sekolah ini menuntut ilmu, sungguh-sungguh menuntut ilmu itu. Ingin sukses kalian, ingin bahagia kalian, maka tidak ada jalan lain adalah untuk menuntut ilmu. Yang membedakan kita dengan orang yang bodoh, yang membedakan kita dengan hewan adalah diberikan akal. Akal nutrisinya adalah ilmu. Maka anak-anak ustaz di sekolah kita ini difasilitasi kita. Ada jurusan TBSM, ada jurusan OTKP dulunya. Kalau gini lah bukan nama ibu ya. Nah, kini ada dulu jurusan yang baru, TOSM gini. Nah, ada pengelasan nomor. Itu pengelasannya. Ada skill-skillnya, tinggal kalian lagi yang mengembangkan. Ustaz yakin kalian masuk ke sekolah ini karena kalian sudah punya cita-cita, kalian sudah punya schedule kalian. Saya masuk ke SMK ini karena saya ingin menuntut ilmu, ingin masuk TOSM. Karena saya nanti ahli dalam bidang mesin, mencuci-cuci Honda. Jadi nak tamat sekolah SMK tak pandai membuka Honda kan? Ketika di kanan Honda dipasang spare partnya, digas suwi. Tak kenapa lah darah. Jadi buat sekolah mengangu aja. Itu ngangu aja. Banyak cabut, banyak alfa. Kita datang ke sekolah ini luruskan niat anak-anak ustaz. Datang ke sekolah ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Namu yang namu menuntut tuh pasti perlu pengorbanan. Lelah, capek, bosan, pulang jam 0-nya. Biasanya orang yang tidak mau bersabar untuk menuntut ilmu, maka dia akan bodoh selama-lamanya. Omong kalimadanya. Omong kalimadanya. Angkut, aku kalau waso sang sekretar, itu bedanya kita dengan orang tak berilmu lah. Tantangan untuk kalian lebih berat untuk masa yang akan datang. Persaingan kita sedang ke S1 gini, minta maaf Ustaz, S1 banyak tak pakai gini. Saya dapat artikel kemarin, di Indonesia 12 juta lebih setiap tahun sarjana di tamat sarjana. Nah, sedangkan peluang bekerja cuma sedikit. Kalau kau mau ijazah sarjana, awaknya belum tentu kau dapat ojol. Kalian tamat dari SMK ini sudah ada skillnya kan? Nah itu, dia merasa kecil hati kita di sekolah di SMK ini. Ya 20, ngaku sekolah SMK, orang tak sekolah yang. Kau sekolah jari dia macam cika wawu di rumah. Luruskan niat kita dimanapun kita sekolah sama. Kita mencari ilmu sungguh-sungguh. Menuntut itu harus sungguh-sungguh. Kunci sukses kita ke depannya adalah dengan ilmu. Aku kalau dia jadi mana kalian kenal? Ada kalian tahu namanya? Jadi itu orang Indonesia almarhumnya. Kalau tahu kalian samanya itu loh. Ya, almarhum jadi biru baru nanti semua itu loh. Jadi itu orang Indonesia kan? Presiden nomor berapa ya loh? Jantan gua ada kelantong gua. Lain sih lo apa ada?
Berapa? Nomor 3. 3. Amornya. Ya. B.J. Habibie itu presiden nomor 3. Salah satu manusia terhebat di Indonesia, bahkan diakui dunia. Badan kecilnya nak. Tapi tak ilmu luar biasa. Itu kalau penyo ke luar negeri, itu ada hak khusus untuk B.J. Habibie itu dulu. Kalau kalunya tak perlu ngayu ke satu orang, tak perlu ngayu ongkos. Ada kursi VVIP khusus untuk dia. Kenapa? Karena dia otaknya bisa menciptakan, bisa untuk mendesain pesawat. Asli orang Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Barat aja yang pintar, salah. Orang Indonesia ini pintar. Selagi dia dibunuh taat. Ya, bahwa tadi diutak saja kalau tanya perangkat yang sangat sempurna, kan? Maka tuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Gunakan otak kita ini dengan sempurna. Coba kadang-kadang itu kan otak orang Indonesia pun tak maaf. Ya, ada otak orang Amerika, ada otak orang Jepang, ada otak orang Indonesia. Pasti laku di pasaran dunia otak orang Indonesia. Kenapa? Otak orang Indonesia ini ibarat isinya 8 giga, isi bobot pendek. Banyak tak berpakai. Kalau orang Jepang tak bisa dia memang buat robot. Cuma nyangu tak bisa dia dah. Dah. Kalau tiba ngampun mesin gempa di Jepang itu bangunan mereka itu elastis. Ada yang tahan gempa. Karena gempa otak orang juga tertempa mentalnya. Orang mereka juga punya mantap, canggih ada. Orang Indonesia, ada pemain game ini kan, ibarat kapasitas otak 8 giga isi dah PMB. Makanya kalau ada lah dijual otak orang Indonesia nanti, tak pakai. Maka kita di sekolah ini tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh nak. Untuk kebahagiaan kita dunia sampai akhirat itu yang pertama, kunci sukses. Untuk ilmu dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malas lagi. Lima itu deh. Yang kedua, kunci kesuksesan para remaja, para pemuda untuk masa yang akan datang yang kedua adalah remaja atau pemuda itu harus kuat fisiknya. Harus kuat fisik awak. Nabi yang sampaikan demikian, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah wa huwa mu'minun dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Lemah di sini fisiknya bisa. Orang kalau melayu aja, itu fisiknya lemah. Jago paginya go alam abang-abang, ke sekolah pun tak mandi. Banyak begadang. Bukan sempat ibu musim orang tu. Orang tu orang hati tu dia. Nabi itu Nabi Muhammad tu jangan kalian bilang Nabi Muhammad kita itu orangnya lemah. Para sahabat tu kuat-kuat fisiknya. Dari mana saya tahu? Dari hadis. Dari ulama-ulama kita. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya mikirkan akhirat saja. Mikirkan untuk haji, berdoa, ya Allah, menangkan umat Islam, ya Allah, menangkan Islam, ya Allah. Nah itu, doa juga, usaha juga. Coba tengok dalam berapa kali Rasulullah ikut perang. Rasulullah itu, dia pemimpin dia, yang pertama di medan perang itu. Maka orang mukmin itu, apalagi orang muda harus kuat fisiknya. Jangan banyak begadang. Rasulullah itu fisiknya hebat, kuat. Perutnya six-pack. Apa boleh six-packnya? Six itu 6, pack itu kotak. 6 kotak asyik itu juga kelima dah. Kalau Muhammad zaman gini tak six-pack loh, 1 pack banyak. Socienya. Muhammad bagus posturnya. Kalau bahasa anak muda gini, atletisnya. Rasulullah para sahabat itu kan punya, dia kan berperang. Karena zaman itu berperang. Karena Islam itu diserang.
Rasulullah dan para sahabat itu punya baju besi dia. Baju besi itu harus sesuai dengan struktur badannya. Rata-rata menyesuaikan dengan postur badan. Ataupun cuma olok-olok badannya itu six pack dari. Ada yang lemah. Rasulullah itu kalau bagian sore hari dia tuh sparring dia. Sparring dengan para sahabat. Rasulullah itu menyuruh sahabat olahraga kalian, olahraga. Kalian olahraga itu tidak kuat. Ikut olahraga banyak, olahraga jari banyak. Main HP. Sampai pada itu boleh. Kan udah sehat Pak ya. Rasulullah itu apa olahraga favoritnya? Siapa tahu? Siapa tahu tunjuk kaki. Di tangan. Ustaz, Apa olahraga favorit Rasulullah itu? memanah berkuda. Mana betul, tapi olahraga yang paling favorit Rasulullah itu adalah gulat. Gulat favorit Rasulullah itu. Kuat Rasulullah para sahabat itu. Memanah, Rasulullah itu ahli memanah, Rasulullah itu ahli gulat, Rasulullah itu ahli berkuda. Ternyata diteliti sekarang orang yang rajin memanah, orang yang suka memanah, maka di mana-mana pondok sekarang digiatkan memanah. Ternyata memanah itu ada unsur bermanfaatan bagi psikologis manusia. Orang yang memanah itu daya fokusnya tinggi. Kita memanah waktu saran. Anak muda ini mana itu banyak asmara, banyak cinta. Ayo cuma diracik apa nak? Pijennya tengok sesaranmu. Kok teroki banyak kan? Apa yang olahraga Rasulullah itu? Mamanya meningkatkan fokus kita. Berkuda keseimbangan. Wah kalau berkuda, boleh naik kuda. Ada, coba naik kuda tu. Wala ada kuda, coba kau. Ada sapi. Ya, itu harus ada tekniknya tu. Siapa dah naik aja. Kalau tak ada teknik sih, Pak awal ya, mengajarkan keseimbangan tubuh. Rasulullah itu juga ahli bergulat. Apapun sebenarnya olahraga bisa, tapi Rasulullah itu mengajarkan ada 3 tadi. Intinya sehat kita. Tahu kalian yang laki-laki, Khabib Nurmagomedov tahu tak? Khabib. Oh nah, bukan-bukannya. Khabib yang jago OFC itu. Kalau boleh sekali bulat tu ada. Dan tak tahu ada orang, KO lawan. Tak pernah dia kalah sekalipun. Khabib Nurmagomedov itu apa keadaannya? Bulat. Bulat itu kan kunci. Ya. Rasulullah itu ahli bulat dia. Rasulullah itu dalam riwayat dalam sirah, setiap sore hari habis pada asar Rasulullah itu sparring dengan sahabatnya. Jadi dikisahkan pernah Rasulullah itu kan tengok sahabatnya, ada Ali, ada sahabat-sahabat lain, latihan bulat di tanah lapang. Ketika itu ada sahabat yang menonjol di situ, yang lebih daripada yang lain hebat bulat. Namanya Ali. Ali itu hebat bulat. Badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi badannya padat, kuat, besi. Hebat bulat. Sahabat yang lain tak ada yang bisa mengalahkan sore itu. Apa kata Ali pada satu kesempatan? Tak ada lawan sore itu. Awak hitam. Kenapa ya? Tak ada lawan dia. Kalah sahabat lain semuanya. Kalau lawan bulat, tak ada lawan Ali pas sore itu. Apa kata Rasulullah? Ali, ingat Ali. Di atas langit masih ada langit ni. Apa kata Ali? Dah ada oleh Rasulullah yang bintang saya. Rasulullah bilang, ingat ni, ada orang yang bisa mengalahkan kau besok. Oh siapa oleh Rasulullah? Ada. Kalau kamu ingin tahu siapa yang bisa mengalahkan kau berbulan besok, sore besok ada yang menantang kau di sebalik bukit sana. Ada. Permasalahannya Ali siapa yang bisa mengalahkan yang bulan padahal yang bintang namanya kan? Masalahnya. Karena apa disampaikan Rasulullah itu besok sore ada yang bisa mengalahkan dia, ditunggunya. Sampai hari ditunggu sore yang akan datang lagi. Di belakang bukit, sudah dibuat arena di tanah. Tak lama setelah itu datang seorang laki-laki. Yang laki-laki ini pakai burdak. Seorang ninja. Muat orang apa? Laki-laki.
Heran Ali, siapa kok? Tapi beberapa kali tidak peduli dan sopo aja kan. Kadang dia cuma nangis. Tak ada cakap pun tadi datang kok. Tiba-tiba dimulai tandingan. Borong dia pertama langsung terkunci Ali. Biasanya hari ini siapapun lawannya bisa dikuncinya lawannya karena dia akhir bulan. Tapi ketika bertemu dengan laki-laki ini, yang mata saja nampak ini dia pakai burka ini tadi, KO dia. Ronde 1 KO, ronde 1 KO. Lah sampai 5 ronde tak bisa mengutinya. Kalah pergi. Akhirnya punya ni, ngakurin bro, kan? Kesawa kan? Ngakurin, siapa yang kau sebenarnya? Dibuka ala di burdah tadi laki-laki tadi. Ketika dibuka, siapa dia? Dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka ya Rasulullah burdah tadi. Akunya Rasulullah ki adil kan potang sebut jam lain. Dia bilangnya kasih aku lagi yang. Jadi Rasulullah itu hari itu karena bilang Rasulullah itu hanya mentang-mentang dia utusan Rasulullah, utusan Allah, dia Rasulullah, dia kekasih Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah, tolong menangkan Islam ya Allah. Kalau bukan karena engkau, kami tak akan menang. Tak ada. Rasulullah itu punya strategi, dia kuat, dia berusaha dalam hidupnya. Jadi orang mukmin itu kuat, dia malam-malam aja. Ya, kalau nak muda dia kuat, kalau kuat fisiknya kok. Kalau nak kan dia pun dia jiramai ramai kan, darah muda. Jadi dia. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting, apa kunci kesuksesan bagi pemuda remaja hari ini untuk masa yang akan datang? Yang pertama adalah ilmu, untuk ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kuat fisiknya. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah iman. Iman. Ya, dono mona iptek ilmu pengetahuan teknologi itu kunci kesuksesan. Yang tak kalah penting namanya imtak. Apa imtak tuh? Iman dan takwa. Oh, itu takwa artinya. Tak takwa, kayak takwa. Takwa namun adalah itu takwa. Iman dan takwa. Ilmu tanpa iman itu akan beringas orang. Orang berilmu pintar tapi tidak ada iman loh. Maaf, itu akan lebih liar daripada hewan binatang. Kurang apa itu orang Yahudi, orang Israel itu? Orang pintar tuh. Kalau katanya di Israel tuh saking pintarnya orang Israel tuh, kalau ada menjelis tontong begitu tuh S3 begitu. Untuk S3 nya doktor. Saking pintarnya mereka. Tapi mereka tidak dibalut dengan iman. Umat Islam di samping dia disuruh untuk menuntut ilmu, dia harus juga memiliki iman dan takwa kepada Allah. Iman berarti apa? Iman itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu sesuatu yang tak nampak nak, tapi perlu. Sebelum kita beribadah, sebelum kita beramal, perlu beriman. Makanya ada nomor rukun iman. Kalau ditanya ada rukun iman dalam 40. Berapa rukun iman? 5 man. Pasal rukun Islamnya saya punya jawab. Rukun iman itu ada tuh. Mantas boleh jadinya. Lesannya. Ya, rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Meskipun dia tak nampak, tapi kita meyakini adanya dia. Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Orang yang beriman itu mereka percaya kepada yang gaib. Tak nampak tapi yakin. Itu tidak lebih orang Islam kok. Beda dengan orang ateis. Mereka hanya meyakini yang nampak saja. Orang beriman itu mereka meyakini ada yang tak nampak, tapi mereka meyakini dia menguasai semuanya. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu beriman. Ya. Sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah, iman dulu. Rasulullah berapa lama dia di Mekah? Berapa? 10 tahun. Kemudian di Madinah, Rasulullah 13 tahun. Rasulullah ketika di Mekah, tidak ada semuanya ada orang lain salat Allah. Apa yang ditekankan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Tentang tauhid, tentang keimanan kepada Sang Pencipta alam semesta yang menguasai alam semesta. Jadi sebelum kita beramal, yakin dulu ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia menguasai kita. Meskipun dia tak nampak, tapi dia ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah dunia. Yakin kan? Tapi tak nampak kan? Tapi kita harus yakin. Ya Allah itu wujudnya mana? Ada. Sesuatu yang ada tak mesti harus nampak. Betul? Contoh. Angin ada tak? Ada. Nampak tak? Ciptaan Allah tu. Angin ada, dia terasa sepoi-sepoi, tapi dia tak nampak. Allah lebihlah daripada itu. Jadi sebelum kita berilmu, sebelum kita beramal, hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Ustaz ingin bercerita, ada seorang anak yang kuat keimanannya. Kuat keyakinannya kepada Allah. Dikisahkan di suatu pondok ada seorang anak ambil peluang muridnya. Kemudian gurunya ada. Di antara 40 orang murid tadi ada satu yang paling disayangi oleh gurunya tadi dibanding yang lain. Contoh kan, ada seorang yang Ustaz sayangi. Kalau dia sayang dibanding yang lain, bisa jadi dalam bentuk nilai dan sebagainya. Sehingga anak-anak yang lain itu merasa iri. Bertanya ke guru, guru, kenapa anak yang seorang pegolong dia? Apa ataupun guru saya ini dibanding kami? Protes anak muridnya. Apa kata gurunya? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, kenapa saya lebih sayang kepada anak yang ini, si A ini contohnya, daripada kalian? Kalau kalian ingin tahu jawabannya, besok datang pagi-pagi ke sekolah. Dengan catatan, bawa sebilah pisau, bawa ayam siput. Itu syarat. Nanti kalian siapa sayang ini. Apa syarat? Bawa ayam 1 ekor, bawa pisau. Untuk disembelih. Besok pagi dia mau datang di sana. 40 itu dah datang, termasuk murid yang disayangi tadi. Apa yang dibawa? Ayam 1 ekor, kemudian pisau. Untuk apa? Untuk disembelih. Batai. Apa kata guru tadi? Sekarang saya perintahkan kalian untuk menyembelih ayam ini kepada kalian semuanya dengan syarat, dengan catatan tidak ada yang mengetahui kalian menyembelihnya. Silakan. Mana kalian nak menyembelih? Silakan. Tapi dia sampai yang tuduh. Karena mendapat kisah dari gurunya tadi, ada anak ini masuk ke dalam somak belukau. Ya kan syaratnya dia sampai yang tuduh kan? Dia masuk ke dalam gua macam-macam. Lah sudah setengah jam sudah itu datang kepada guru. Semuanya telah menyembelih ayam tadi, kecuali 1 orang. Siapa? Anak yang paling disayangi tadi tidak disembelih. Ditanya oleh guru, nah kenapa engkau tidak sembelih ayam ini, sedangkan yang lain dia disembelihnya ayam ini? Apa jawaban anak yang paling disayangi oleh gurunya tadi? Guru, saya tak bisa menyembelih ayam ini. Kenapa? Guru tadi bilang tidak boleh ada yang melihat ketika kalian menyembelih ayam ini. Saya tak bisa, wahai guru, menyembelih ini. Kenapa? Dimanapun saya sembunyi, dimanapun saya pergi untuk menyembelih ayam ini, supaya orang tidak tahu, saya meyakini ada yang maha melihat, ada yang maha tahu apa yang saya kerjakan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa menyembelih, karena dia meyakini ada yang maha melihat, ada yang maha mengetahui. Apa kata guru? Aku tidak lebih sayang kepada anak itu dibanding kalian. Disiplinnya hakiki. Meskipun orang yang tidak mengawasi, meskipun orang yang tidak melihat, dia meyakini ada yang maha melihat. Ini yang harus kalian tanamkan sekarang. Meskipun guru kalian tidak ada dalam kelas tu, kalian meyakini ada yang maha melihat, kalian tahu. Meskipun kalian tidak mau sesuatu, jadi disiplinnya kalian ya. Dia jam 7 dah datang, tidak mau sesuatu je. Jadi kalau nak melakukan perbuatan yang tak baik, ada yang maha melihat. Jadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rakib dan atid. Siapa rakib dan atid tu? Itulah yang selalu mencatat amal kebaikan kita.
Maka mulai dari sini, perbanyak disiplin diri, perkuat keimanan kita, perkuat ibadah kita, tuntut ilmu tinggi-tinggi. Inilah salah satu kesuksesan remaja pemuda hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Anak-anak Ustaz SMK Kampar, mudah-mudahan selalu maju, selalu sehat, selalu berkah hingga akhir dia selamat sampai di sini sampai kelas itu. Jadi salah satu lah banyak nak KO kan. Dia sampai KO boleh. Sampai sudah. Dia ku ada sampai kelas 1, lah kalah. Kalah tu dah buat jet. Sudah kan. Tujuh ilmu sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan yang tidak kurang mohon maaf yang sudah sebesarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.